Setelah kemarin si Yinglian ini sudah berusaha keras merayu Zizi dengan tujuan agar dia bisa melihat eliksir di dalam tubuh Zizi, ternyata dengan semua usahanya itu dia masih belum bisa menerawangnya karena tertutup semuanya. Kemudian Yinglian keluar untuk menemui Shisan. Dia bilang kalau jiwanya tidak bisa dilihat. Kemudian cerita berpindah di kapal di mana si Zizi ini sedang tertidur. Di tempat lain, Guru Shisan menyiksa si hantu wanita tadi karena gagal melihat warna dan eliksir si Zizi. Yang ternyata jiwa si hantu wanita ini dipegang di dalam bunga teratai sama si gurunya rubah ini. Scene berlanjut dengan mereka yang sampai di sebuah kota di mana ujian berlangsung. Di sisi lain, Zizi masih saja mencari kakaknya, namun para warga di sana tidak ada yang mengenalnya. Pendaftaran ujian pun dimulai. Semua peserta pun didata dan diperiksa, siapa tahu ada peserta yang berbuat curang. Dan mereka semua pun mengantri seharian, lalu dipanggillah semuanya untuk masuk ke dalam ruangan. Singkat cerita, semua pun duduk untuk mulai mengikuti ujian kerajaan. Di sini mereka semua pun mulai berkonsentrasi mengerjakan ujian kerajaan. Bahkan sampai malam tiba pun ujian masih berlanjut. Tiba-tiba ada salah satu peserta yang stres dengan ujian itu dan berteriak. Ia pun terpaksa harus diamankan oleh para penjaga di sana. Di sisi lain terlihat si siluman Yinglian yang mendatangi Zizi. Lalu dia menarik jiwanya keluar. Dan Yinglian bilang kalau waktu yang pas untuk mengambil jiwanya Zizi adalah saat ini. Ternyata di sana juga ada arwah penasaran yang suka mengganggu dan membuat orang stres seperti peserta yang tadi. Zizi melihat kakaknya yang ikut ujian juga. Namun tiba-tiba kakaknya berubah menjadi arwah penasaran dan narik Zizi ke dalam dunianya. Dan di sana ada banyak hantu. Di sisi lain, Shisan merasa bingung apakah dia harus menusuk Zizi atau tidak. Karena jika dia gagal, maka usahanya selama 500 tahun akan sia-sia. Dan Shisan pun memilih untuk masuk ke dunia arwah untuk menolong Zizi. Ternyata kakaknya Zizi yaitu Dauran ini sudah lama mati dan menjadi hantu. Kembali ke tempat Shisan yang dikepung oleh arwah-arwah jahat. Dan si Zizi akan diambil jiwanya sama si Dauran. Karena terdesak, senjata yang bisa bicara milik gurunya Shisan ini tiba-tiba bercahaya dan membantu mereka supaya Dauran ingat lagi dengan masa lalunya. Dan mereka semua bisa keluar dari tempat itu. Lalu Dauran pun teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama Zizi. Dan dia yang selalu mengikuti ujian kerajaan tapi gagal dan akhirnya mati. Tak lama kemudian Dauran pun tersadar dan Muxi pun hancur. Para arwah di sana pun kembali ke alamnya. Sebelum itu, Dauran berpesan kepada Zizi kalau ada siluman rubah yang selalu mengikuti Zizi bertujuan untuk mengambil eliksir yang ada di jiwa Zizi. Scene kemudian berpindah di mana mereka sudah kembali ke dunia nyata. Dan saat mereka sedang makan, di sini Zizi bertanya kepada Shisan, apakah dia menginginkan sesuatu dari dalam dirinya kalau memang benar ia pun meminta untuk mengambilnya. Akan tetapi Zizi belum mengetahui jika hal itu bisa membuatnya mati. Kemudian di scene berikutnya, Shisan menceritakan masa lalu dari Yinglian, di mana dulunya dia diculik dan dipaksa menjadi wanita penghibur. Akhirnya ia pun bunuh diri dengan cara melompat ke sungai. Dan saat menjadi hantu, ia makan hati manusia untuk hidup. Berlanjut ke tempat Zizi yang datang ke tempat Yinglian. Setelah sampai, Zizi ini langsung melamar Yinglian.
Tentu hal ini membuat si Yinglian ini kaget. Sementara itu, mereka berdua diawasi oleh Sisan dan gurunya. Walau awalnya ditolak karena si Yinglian ini hantu, namun karena melihat ketulusan dari si Zizi ini, si hantu perempuan ini pun menjadi penasaran. Setelah itu mereka berdua pun langsung lari untuk pergi. Di sisi lain, gurunya Sisan dipukul sampai pingsan. Mereka berdua lari sampai ke jembatan, lalu dihadang oleh Sisan. Di sini, Yinglian pun marah karena Sisan ingin mengambil eliksir Zizi, dan pertarungan pun terjadi. Lalu, Yinglian masuk ke tubuh Sisan. Sampai akhirnya siluman kodok pun datang dan menusuk Yinglian dari belakang. Kemudian Yinglian dan Zizi pun pergi dari tempat itu setelah menyerang si kodok. Di pinggir sungai, Yinglian sudah tidak bisa bertahan dan sekarat. Si Yinglian pun meminta maaf karena dia harus pergi. Ia pun juga berterima kasih atas ketulusan hati Zizi. Kemudian si Yinglian pun mati. Tak lama kemudian Sisan pun datang ke tempat itu. Zizi pun di sini sangat marah karena Sisan sudah membohonginya. Mereka berdua pun bertengkar. Sisan yang merasa sangat bersalah karena telah membohongi sahabatnya ini memutuskan untuk menusuk dirinya sendiri. Namun seketika dia ditarik ke dalam dimensi lain. Sampailah dia ke si kakek ketua dan ada juga si pendeta Zong yang memang dari awal mengawasi mereka. Kemudian pendeta ini cerita kalau dulu 500 tahun yang lalu saat Sisan masih menjadi rubah, ternyata Zizilah yang menyelamatkannya dan eliksir putih itu bisa muncul jika ada pengorbanan. Dan hal itu sudah dilakukan oleh mereka. Terlepas dari hal itu, Sisan harus mengambil eliksir itu sendiri dari jiwa Zizi. Setelah mendengar semua hal itu, Sisan pun kemudian berangkat untuk mengambil eliksir itu. Shin kemudian berpindah ke tempat Sisan yang menemui Zizi. Di sini, Sisan pun meminta maaf atas semua kesalahan dan juga kebohongannya. Zizi pun memaafkannya dan akan menyerahkan eliksir putih meskipun dia akan mati. Singkat cerita, Zizi pun menusuk dirinya sendiri sampai berdarah dan mati. Ia pun menyeret tubuhnya Zizi. Namun saat di perjalanan, dia bertemu dengan Sisan yang asli. Dan ternyata Sisan yang tadi adalah gurunya yang menyamar. Di sini, gurunya ini malah menghina Sisan dan Zizi. Dia juga bilang kalau eliksir di tubuh Zizi itu eliksir hitam, bukan eliksir putih. Jadi, perjuangan selama 500 tahun kini sia-sia. Lalu guru itu pun pergi begitu saja. Sisan yang sangat marah pun langsung menyerang gurunya. Namun, Sisan ini bukanlah lawan gurunya yang berilmu tinggi. Pertarungan pun terjadi. Tak disangka, ternyata Sisan ini bisa memojokkan gurunya. Sampai akhirnya, gurunya memperlihatkan jati diri yang sebenarnya, jika dia adalah rubah hitam berekor 6. Dan Sisan pun dihajar habis-habisan sama rubah hitam ini. Sampai akhirnya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh si rubah hitam. Sisan pun ditusuk dengan ekor si rubah hitam ini. Sisan yang sekarat ini teringat dengan masa lalunya bersama Zizi. Dan tiba-tiba eliksir yang tadi hitam itu berubah menjadi putih karena pengorbanannya. Eliksir itu pun seketika mengeluarkan cahaya dan Sisan pun berubah menjadi dewa rubah abadi berekor 9 dan langsung menyerang gurunya. Pertarungan pun terjadi, namun kini gurunya bukanlah tandingan Sisan. Saat dia berhasil mengalahkan si rubah hitam ini dan ingin membunuhnya, dia tiba-tiba teringat dengan pesan Zizi untuk menjadi rubah yang baik. Alhasil, Sisan pun tidak jadi membunuh si rubah hitam ini dan membiarkannya untuk pergi. Berlanjut dengan Zizi yang terbangun dari kematian dan bingung kenapa di bajunya banyak darah.
Waktu pun berlalu. Di rumahnya Zizi ternyata dia sudah dibuat lupa dengan kejadian masa lalu. Lalu film Snatcher ini pun tamat.